Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma walzugni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aski, Diva, Rosa, Ulfa. Oke, hadir semua ya. Jadi di kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Jadi yang pertama itu sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaran malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro, hingga waktu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini itu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106. Ayo kita baca bersama-sama suratnya. Jadi, Nabi Muhammad setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad ini membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Jadi, para sahabat ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, di atas pelepah kurma, di atas batu, di tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk sebagai pencatat wahyu. Jadi gak semua sahabat Nabi itu ditunjuk ya. Jadi ada beberapa sahabat saja yang diamanai. Jadi yang pertama yaitu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kelima Muawiyah, yang keenam Zaid bin Sabit, yang ketujuh yaitu Ubay bin Ka'ab, yang kedelapan Khalid bin Walid, dan yang kesembilan Sabit bin Qais. Jadi dalam sejarah diturunkannya Al-Quran ini ada juga materi tentang periode turunnya Al-Quran. Jadi para ulama Al-Quran atau ulum Al-Quran itu membagi sejarah turunnya Al-Quran itu menjadi dua. Yang pertama yaitu periode sebelum hijrah, dan yang kedua yaitu periode setelah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama itu dinamai dengan Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua itu dinamai ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama yaitu periode Makkiyah ya. Jadi, periode Makkiyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan ya. Jadi, wahyu pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini semua sudah hafal kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini? Kalau sudah hafal, ayo kita baca sama-sama. Sudah? Surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Dan yang kedua yaitu periode Madaniyah atau periode Madinah.
yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Setelah berhijrah ke Madinah, berjumlah 26 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib, yang kemudian itu diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayo silakan dibaca Mbak Aski beserta artinya ya. Oke, sudah. Terus selanjutnya yaitu sejarah pembukaan Al-Quran. Adapun sejarah pembukaan Al-Quran ini dibagi menjadi dua tahap ya, ke dalam dua tahap. Yang pertama yaitu Al-Quran pada masa Rasulullah, dan yang kedua yaitu Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Terus selanjutnya yaitu pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran ini menurut bahasa adalah dari kata qara'a yaqra'u Qur'anam, yang artinya yaitu bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini tuh didasarkan dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Silakan dibaca Mbak Aski. Adapun menurut istilah, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Al-Quran ini juga mempunyai nama-nama yang cukup banyak ya, seperti Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikri, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah. Terus selanjutnya yaitu bukti tentang kebenaran Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Silakan dibaca Mbak Diva. Jadi dalam surat Al-Maidah itu menjelaskan bahwa bukti kebenaran Al-Quran itu dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap ya. Yang pertama yaitu menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berisikan 114 surah. Yang ketiga yaitu menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Quran. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang murtad yang mengaku sebagai nabi, dan mereka itu mencoba membuat tandingan ya terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat itu tidak ada nilainya sama sekali. Yang selanjutnya yaitu isi pokok kandungan Al-Quran. Jadi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran ini ada 6 ya. Yang pertama yaitu akidah. Akidah itu adalah yang mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan takdir. Dan yang kedua yaitu ibadah. Dan yang selanjutnya yaitu muamalah. Yang keempat yaitu akhlak karimah. Yang kelima yaitu tarik. Dan yang terakhir yaitu syariat. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi Allah berfirman ya dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain. Yang pertama yaitu membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni kitab Injil, Taurat, dan Zabur ya. Yang kedua yaitu menjadi batu ujian. Maksudnya yaitu apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, itu berarti benar. Dan sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu salah.
Jadi Al-Quran ini mempunyai kelebihan daripada kitab suci yang lain. Yang pertama yaitu segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Dan yang kedua yaitu segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan Al-Quran ini dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Dan yang ketiga yaitu sisi susunan bahasanya. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab ya, karena bahasa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Itu. Yang keempat yaitu segi misi yang diemban. Jadi kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku itu hanya untuk umat-umat tertentu. Tapi Al-Quran itu berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan sebagai abadi dan universal. Yang terakhir yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab itu hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut sebagai masyarakat jahiliyah atau zaman kebodohan ya, pada zaman kebodohan, karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi setelah itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan yang benar. Jadi sebagian dari mereka itu beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mau mengikuti ajaran Islam. Jadi demikian hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup dunia dan akhirat. Tuh. Jadi materi hari ini sudah selesai, sampai sini saja. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akan membuat satu permainan ya. Ini kan ada 4 anak. Jadi di sini Ibu akan membagikan kertas, ada 8 kertas ya. Jadi 4 kertas untuk jawaban dan 4 kertas untuk pertanyaan. Jadi kalian maju satu persatu memilih 2 kertas. Lalu kan Ibu ajak ini kertasnya, lalu kalian diamkan dulu, jangan dibuka dulu sebelum Ibu menyuruh. Ayo silakan maju satu-satu, ambil 2 kertas ya. Jadi setiap kertas ini berbeda, yang satu ada jawaban, yang satu adalah pertanyaan. Oke, kalau sudah selesai boleh dibuka dan kalian boleh mencari jawaban yang benar ke kertas teman-teman kalian. Jadi kalian boleh berkumpul ke jawaban dan pertanyaan yang sesuai ya. Oke. Apakah sudah? Aski dan Diva silakan maju. Biar Ibu koreksi terlebih dahulu. Betul? Betul. Rosa dan Ulfa ayo maju. Betul. Jadi semua jawaban dari kalian itu betul semua ya. Jadi Ibu anggap pelajaran hari ini tuh kalian paham semua ya. Jadi sekian materi dari Ibu hari ini. Ibu akhiri ya. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, bila ada kesalahan kata, ucapan maupun perbuatan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.